Yes. Selamat siang. Selamat siang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita bahas, saya minta apakah pointer saya ada kelihatan di layar LCD? Kelihatan ya? Oke, kalau gitu saya tak duduk saja. Yang penting pointer saya kelihatan ya. Soalnya kalau saya pakai pointer langsung sini, yang mana kelihatan. Oke ya. Oke, nomor 1 ini pertanyaannya adalah bentukan yang ditunjuk. Ini maksudnya nampak bulat. Ini apa namanya? Ini suatu kelenjar ya, gitu ya. Oke. Sebelum menjawab itu, tentunya kita harus tahu ini sekian apa, ya. Anda tahu ini epitel berlapis pipi tak bertanduk ya, tadi kelihatan ya. Ini sub epitel ya. Terus di sini ada otot yang nampak merah tadi. Nah, ini jaringan otot bergaris ya. Jadi ini tunica mucosa di sini. Ini submucosa, ya. Ini muscularis Ini adalah muscularis externa. Ini adventitia. Nah, organ apa yang tunica mucosanya epitel selapis pipi di saluran pencernaan? Selapis pipi. Berlapis pipi, maaf ya, berlapis pipi. Lidah. Lidah ya. Oke. Kemudian kalau lidah itu berlapis bertanduk sebagian ya. Ini tanpa tanduk, berlapis pipi tanpa tanduk ya. Misalnya ada kelenjar serus, mucus murni di sini ya. Jadi apa yang namanya kedua ini? Esophageal gland proper ya. Esophageal gland proper. Dia berada di submucosa lokasinya ya. Oke. Terus ini adalah jaringan otot bergaris di tunica muscularis tengahnya. Berarti kalau ini esophagus, berarti naik esophagus bagian Sepertiga atas. sepertiga atas ya. Oke. Sampai ini betul. Saya kira ini kan waktu program sebelumnya dibahas ya, sudah muncul ya. Oke. Berikutnya, nah, cekungan yang ditunjuk ini apa namanya? Gastric pit. Gastric pit ya. Gastric pitnya ini kelihatannya dalam ya, dan P ya. Kemudian kalau ini kan ini kelenjarnya ya. Nah, bergulung, ada yang bergulung. Nah, jika kita menemukan gastric pit dengan ciri-ciri seperti ini dalam ya, huruf V, kemudian di sini kan bergulung. Ini sejak apa? Gaster yang kalau yang sana kardia, yang sana fundus. Sudah campur berarti. Jadi yang paling pentingnya apa? Ini fundusnya berarti. Bukan fundus ini ya. Ini kan yang ini gastriknya dalam ini ya. Pilorus itu. Tadi apa? Pilorus. Ya. Oke. Jadi gaster bagian pilorus. Sekian gaster bagian pilorus ya. Ya. Nah, ini kita beralih ke soal endokrin ya. Oke. Sel apakah yang ditunjuk? Sel mana folikuler? Sel ini berada di luar daripada folikel tiroid. Folikel tiroid juga punya sel. Sel yang ada di folikel tiroid namanya tiroid folikel ya. Ini juga sel-sel yang membentuk tiroid folikel. Tapi sel yang kita tunjuk ini sekarang ini di luar daripada tiroid folikel, pada sel parafolikuler ya. Bukan paratiroid, bukan parafolikuler. Sediaan apa ini? Kelenjar tiroid yang aktif. Kelenjar tiroid
kalau misalkan aktif tapi di sini kok pipi. Nah, ini pipi ya. Ini pipi. Ini cenderung hipoaktif ya. Ya. Kalau aktif itu nanti pubis ya. Ini adalah pubis tapi banyak pipi ya. Ini pubis terakhir. Kalau anak kalau ini ada cukup kerja saja, ya. Oke. Apa hormon yang dihasilkan oleh sel ini? Tirokalsitonin. Bukan parenteral hormon, tapi tirokalsitonin. Ya. Kalau yang dihasilkan oleh sel-sel folikuler apa? T3 T4. Ya, tetrahidrotiroksin atau hormon tiroksin ya. Ada T1, T2, T3, T4. Tapi yang masuk ke peredaran darah itu T3 dan T4 ya. Yang didetek. Oke. Ini tadi nama lumen yang ditunjuk. Striates darah. Lumennya ini dindingnya epitel sebesar kan ya. Nah, ini epitelnya selapis pubis tapi setelahnya kemerahan ya. Jadi apa ini? Striates darah. Striates darah ya. Striates darah itu termasuk saluran intralobuler atau interlobuler. Intra ya. Yang intralobuler itu adalah apa? Interkalaika dan striates darah ya. Nah, berikutnya pertanyaannya ini sediaan apa? Nah, kelenjar apa ya kira-kira? Kita cara mengidentifikasinya. Oke. Mari kita lihat di sini. Oh, nggak mau ya. Oke. Saya dulu. Kalau besar lebih enak ya. Di sini ada lihat, kelihatan nggak? Petunjuk saya. Tidak bisa kalau ya. Oh, nggak bisa lebih besar ya. Oke, sekali itu kalau saya bikin nggak bisa. Di situ. Dokter diginiin aja. Berapa? Misi. Diginiin aja dok. Dikrop. Ya. Dikrop. Ini lebih jelas atau masih kurang? Ini lebih jelas. Oke ya. Ini sediaan apa? Di sini kita lihat asinus-asinusnya itu ya, ada yang pucat, ada yang gelap, ya. Ada yang ini gelap, ini pucat, terus ada yang gelap. Nah, ini banyak mana gelap sama pucat? Banyak pucat ya. Oke, berarti ini sediaan apa? Glandula sublingualis. Kelenjar sublingualis ya. Berikutnya. Nah, sekarang nomor 5. Bentukan yang ditunjuk. Papilla filiformis. Papilla filiformis. Ini cirinya seperti rumput ya. Dan dia memiliki tesibat, memiliki berlapis pipi, bertanduk. Ya. Sediaan apa ini? Organnya apa? Lidah. Pasti lidah. Ya. Oke. Nah, berikut. Sel apakah yang ditunjuk? Sidofil. Sel ini nampak lebih merah ya. Sel ini lebih merah. Berarti dia adalah sel asidofil.
ya. Ada nampak sel yang lebih pucat ya. Itu sel kromofor ya. Contohnya pada jam ini di atasnya ini ada yang kromofor ya. Oke. Lagi. Ini sejenis apa ya? Adenohipofisis. Kelenjar hipofisis pars distalis. Ya. Kelenjar hipofisis ada dua, pars distalis ada tiga, pars distalis, pars nervosa dan pars intermedia. Yang ada sel basofil, eosinofil, kromofor itu ada di pars distalis ya, atau nama lainnya adenohipofisis. Ya. Siapa yang betul? Betul semua saya kira ya. Oh, enggak? Iya. Ya. Nah, ini mungkin agak sulit. Nah, daerah yang ditunjuk bisa lihat kan? Caranya coba apa? Siapa yang mau jawab ini? Daerah apa ini? Apa? Esofageal, kardiak, junction. Ya. Apa sih maksudnya itu? Nah, ini betul. Jawabannya esofageal, kardiak, junction. Nah, Anda lihat di sini. Di sebelah sini, sebelah kiri petunjuk, ini ya. Itu epitelnya apa itu? Berlapis pipi tanpa tanduk, ya. Yang di sini selapis silindris dengan sel-sel yang pucat, yang mengandung mukus, ya, dan membentuk gastric pit. Nah, pasti ini esofagus, ini lambung, bagian lambung yang berbatasan pelanjutan esofagus ke lambung adalah lambung bagian kardiak. Makanya kardiak esofageal ya. Oke. Nah, sekarang yang nampak pada seluruh, ini bukan sebuah ya, bisa koreksi seluruh lapang pandang Appendix vermiformis. ya, jadi berapa? Enggak, maksudnya tidak ada pointernya. Iya, kalau dibentukkan motor bisa. Kalau dibesarkan kan, maksudnya kalau ini kan ini bisa. Tapi kalau saya besarkan ini juga ya. Besarkan. Oh, tadi nggak mau. Nah, ini saya bisa menunjukkan tapi nggak kamu jadi. Rasanya gimana memunculkan poin itu Pak? Itu saya tangan yang jadi pada lagi. Ini kan yang ada ya, full screen ya. Oke, jadi apa ini nomor 8 ini? Yang nampak pada seluruh lapang pandang Appendix vermiformis. appendix vermiformis. Kenapa kok appendix vermiformis? Karena liponoduli agregatinya seluruh melingkar dan momentnya bentuk ya mirip-mirip kayak bintang gitu. Tapi jelasnya ke liponodulinya. Mari kita lihat. Ini tonjolan apa? Ini apa ini? Bentuk apa ini? Ini tonjolan atau cekungan?
cekungan ya. Nah, yang cekungan. Berarti ini adalah kereta Liverpool, ya. Ini kereta Liverpool, ini juga kereta Liverpool. Tidak ada fili intestinalis di sini ya. Yang ada kereta Liverpool. Berarti ini adalah suatu usus besar, ya. Nah, usus besar yang di tunika mukosa dan submukosanya itu penuh dengan agregasi sel limfoid ya, itu adalah appendix vermiformis ya. Nah, kalau bagian usus yang punya agregasi jaringan limfoid ini, yang lain ya contohnya adalah di ilium ya. Kalau di ilium itu tidak melingkar seluruh dindingnya, tapi di salah satu aja ya, yang berseberangan dengan ligamentum straight, ligamentum penggantungnya itu ya. Oke, jadi ini dan lumen-lumennya kadang seperti segitiga atau tidak bulat ya. Karena pembulan jadi lipatan dari mukosanya ya. Terus kalau saya tanya, lapisan apa yang saya tunjuk ini? Muscularis extern ya. Berikutnya, sel apakah yang ditunjuk? Sponiosit. Sel ini punya tetes lemak di dalam sitoplasmanya sehingga seperti mirip spon. Maka dia sel sponiosit. Pada sediaan apa? Glandula adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenal. Kalau saya tanya pada lapisan apa? Zona fasciculata. Pada bagian apa? Korteks. Bagian korteks. Ya. Sediaan saya tahu yaitu kelenjar suprarenal atau adrenal. Boleh, ya. Oke. Nanti kalau ujian bisa aja soalnya saya ganti ya. Yang penting harus sekarang paham ya. Oke. Kalau ini pada lapisan apa ini? Zona reticularis. Zona reticularis. Ini nampak sel-selnya tersusun dalam kelompok-kelompok yang seolah akan saling menjelang ya. Kalau yang ini lurus. Kalau yang dalam sekolah itu lurus. Berikutnya ini. Daerah yang ditunjuk. Nah, tahu nggak ini? Daerah, ini daerah yang ditunjuk, bukan daerah ini ya, daerah ini loh. Ini daerah. Anda lihat di sini epitelnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda, ya. Ini epitelnya belum sepi, tak bertanjung di sini ya. Yang sini epitelnya selapis silindris dengan sel-sel bobrek yang tuanya ini, ya. Berarti apa? Rectoanal junction, ya. Rectoanal junction. Berarti itu dengan esophageal cardiac junction, ya. Dan Anda lihat di sini otot bergaris bisa dibanyak di sini ya. Otot bergaris, ya. Ini bagian dari otot pinter tengahnya, ya. Berikutnya ini celah atau ruang yang ditunjuk. Ini. Tahu? Nah, sediaan apa sih ini? Hepar. Ini hepar ya. Hepar manusia ini. Hepar manusia. Ya. Hepar manusia itu lobulasinya itu tidak sempurna. Ya. Nah, kalau saya tanya ini, lumen apa yang satu ini? Vena centralis. Vena centralis. Kalau yang ini? Vena centralis. Ya. Ini satu lobulus. Ini satu lobulus. Ya. Katanya di sini. Nah, berarti sel-sel yang ditunjuk ini adalah outer limiting plate. Nah, kemudian yang ini jaringan ikat. Nah, celah yang ditunjuk ini antara outer limiting plate dengan jaringan ikat namanya apa? Celah apa? Celah antara, misalkan ya kalau sini kan kelihatan bisa. Nah, kan ada celah di sini ya, yang putih itu ya. Apa namanya? Celah mol. Celah mol. Celah mol. Isinya apa?
cairan limfa. Ya, jadi dia posisinya antara outer limiting plate dengan jaring ketiga interlobule. Ya, oke. Sediaan apa? Sediaan nefron. Ya. Kalau saya tanya bentukan seperti ini, apakah gini? Sama lempeng apa? Nih? Hepatic plate. Ya, kalau yang ini yang berbatasan dengan jaringan ikat, berarti outer limiting plate. Dia paling luas daripada lobulus hepatic. Ya. Oke, sekarang bentuk apa yang ditunjuk? Papila Papila fungiformis atau foliata atau fungi, ya. Fungiformis itu beda sendirian, ya. Atau dia di sebelahnya ada papila filiformis, ya. Kalau berbaris berjejer itu biasanya foliata, ya. Sediaan apa ini? Masih lidah, ya. Nah, ini bentukan pucat bulan yang ditunjuk berarti ini ya. Nah, apa ini? Istat Langerhan. Pulau Langerhan, ya. Terus sediaan apa ini? Pankreas. Jadi pankreas itu ada 2 buah kelenjar, ya. Yang bulat ini kelenjar endokrin, ya. Tapi yang ini selain ini yang ada merahnya itu namanya itu yang eksokrin, ya. Eksokrin. Nah, di sini nanti ada sel beta, sel alfa, tapi agak sulit kalau dengan sel ini, ya. Oke, yang tahu ini adalah pulau Langerhan, ya. Oke. Nah, sekarang sel apakah yang ditunjuk? Selnya itu besar, ya, intinya open display. Sitoplasmanya itu merah, banyak granula merah. Sel parietal. Sel Parietal. Ya. Di mana ini? Gaster fundus, gaster Nah, fundus. di bagian fundus, lambung bagian fundus. Maksudnya cekungan yang saya tunjuknya apa? Gastric pit. Gastric pit, ya, gastric pit. Kalau yang satunya bentukan yang memanjang ini kelenjar fundus ataupun di gland. Di situ banyak sel-sel, ya, sel parietal, sel abdomen dan sebagainya. Yang paling menonjol adalah sel parietal. Apa fungsi sel parietal? Menghasilkan asam lambung dan faktor intrinsik. Menghasilkan asam lambung, ya. Kalau satunya sel apa yang satu ini? Mukus. Surface epithelium. Surface epithelium, ya. Ini yang mencegah gaster dari erosi dari asam lambung, ya. Nah, bentukan pucat yang saya tunjuk ini saya sudah membaca tadi, ya. Namanya Tesbat, ya. Oke. Apa fungsinya Tesbat? Ya, untuk mengecap. Sebagai reseptor Mengecap. untuk mengusap rasa, ya. Oke. Ini ada di papila lidah, kecuali apa yang harus Filiformis. tapi juga ada di bagian lidah yang lain, ya. Ada di pelatung dulu atau mulut juga ada, ya. Oke, sekarang bentukan apakah yang ditunjuk? Ini Pili intestinal. apa jawabannya? Pili intestinal. Pili intestinal. Terus kalau yang saya tanya ini, Kripta cekungan Liverpool. ini kereta Liverpool. Ini kereta Liverpool. Ini apa? Pili intestinalis. Ya, kereta Liverpool. Pili intestinalis kereta Liverpool. Nah, ini sediaan apa? Kalau Anda tidak menemukan pair pads, Anda jawab aja misalnya usus halus juga benar, ya. Kalau Anda jawab jejunum juga benar, ya. Kalau Anda jawab duodenum salah, karena Ada Brunner Brand. tidak ada brunernya, gitu ya. Ada brunernya berarti duodenum, ya. Amannya usus halus gitu, ya. Jejunum betul-betul, ya.
Dok, boleh tanya nggak itu apakah plika yang Nah, berbelit? yang ini tonjol, semua tonjolan ini itu namanya plika apa? Plika semisirkularis. Semisirkularis dari Kepling. Ya. Apa bedanya dengan plika semilunaris? Soalnya di lokasinya beda. Ya, plika semilunaris ada di kolon, berarti mukosanya mukosa kolon atau mukosa usus besar. Apa bedanya mukosa usus besar dan mukosa usus halus? Tidak ada filinya. Tidak ada fili intestinalis. Jadi usus halus punya fili intestinalis dan cryptaligebun. Sementara kalau mukosa usus besar hanya punya cryptaligebun. Mana buktinya? Oh, sepek ya, sepek. Tadi kan kita nemu ini tadi, sepek ya. Nah ini dia. Di sini hanya ada cekungan saja ya, nggak ada yang menonjol. Cekungan ini adalah vital berkulit saja ini, sebetulnya ya. Oke. Ini juga ya, ini hanya cekungan saja ya. Ini kali berkulit. Ya, ini ketentuan saja ya. Oke. Berikutnya ini sudah, oke. Yang nampak pada seluruh lapang badan adalah sediaan apa? Kelenjar submandibularis. Ini ada yang buncak, ya, ada yang gelap, ya. Ini banyak banget buncak sama gelap. Gelap ya. Berarti submandibularis atau submaxillaris boleh, submaxillaris boleh, submandibularis boleh, ya. Nah, ini yang nampak pada seluruh lapang pandang. Sediaan ini bagian kecil ya. Di sini ada sel-sel yang nampak bergerombol, intinya ada yang agak jarang, ya. Terus yang Anda lihat yang bercak-bercak ini apa? Lemak. Itu sel lemak. Jangan dikira itu apa yang vakuola musikin ya. Ya. Oke. Ini kelenjar. Ini ciri khas pada kelenjar paratiroid yang matur, yang tua. Ya. Semakin tua seseorang, maka kelenjar paratiroidnya semakin banyak sel-sel lemaknya. Ya. Sel ini dari kesediaan paratiroid. Apa yang dihasilkan dari kelenjar paratiroid? Paratiroid hormon PT. Paratiroid hormon. Ya. Itu yang lemaknya sama dengan oksifil kan? Lemaknya sama dengan Oksifil berbeda ya? Oh beda ya. Oksifilnya itu ada di sini. Nah kalau yang lebih pucat, ini kalau pembesaran kecil kita agak susah ya. Tapi kalau dibesarkan agak sedikit, nanti apa kalau kita dengan teliti, dengan kita amati agak jauh lama, kita kan kelihatan kalau sel-selnya itu lebih pucat, ya gerombolannya lebih pucat, intinya agak renggang, berarti itu oksifil. Tapi kalau di situ selnya rapat, intinya rapat, berarti itu adalah chief cell. Ya, oke. Ya. Dari mana? Maksudnya kan paratiroid itu kan oksifil sama chipnya. Ya. Lemaknya itu dari mana? Ya lemak visceral dari tubuh kita. Pertanyaannya beda. Ini kok mirip sama yang timus ya? Timus kan semakin keluar. Oh ya. Apa bedanya dengan timus? Tipe jaringannya paling. Nah, timus itu adalah jaringan limfoid, tapi ini adalah jaringan endokrin, epiteloid. Ya, nah, endokrin itu adalah epiteloid. Ya, epitel itu ada dua tipe. Epitel permukaan yang melapisi permukaan organ atau darah keluar, dan epitel kelenjar yang membentuk kelenjar, baik kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin. Ya, jadi kalau yang timus itu adalah bukan jaringan epitel, tapi juga jaringan limforetikuler, ya, jaringan limfoid, ya, limfoid. Oke ya. Berikutnya, nah ini
Lapisan yang ditunjuk adalah zona glomerulosa. zona glomerulosa. Apa cirinya? Berglomerulosa. Sel-selnya, mari kita lihat, dia tersusun seperti seolah-olah membulat ya, kayak glomerulus ya. Dan dia pasti dekat ini kapsulnya, ya, dekat kapsulnya. Kalau saya lanjut, saya geser ke sini, lapisan apa? Zona fasciculata. Kalau saya geser ke sini, zona reticularis. Pada bagian titik-titik Korteks. sediaan Adrenal. atau supra, ya. Nah, ini bentukan yang ditunjuk. Ada yang jawab? Irital liverpool. Ya, ini juga loh. Kok ini panjang, kok ini kok bulat? Pemotongannya. Karena dia kepotong tidak dari mulutnya ya, tidak dari mulut. Kalau ini seperti sumur, ini sumur tidak terpotong di bibir sumurnya ya. Ini kalau ini terpotong di bibir sumurnya, jadi atas ke bawah kelihatan. Kalau ini kepotong agak serong ya. Kalau yang ini apa? Ini tonjolan ini. Nah, ini feeling istinalis. Ini feeling istinalis ya. Ini kita pun ya. Oke. Sediaan apa ini? Kalau ada feeling istinalis, ada kristalikum berarti usus bisa. Saya tanya, pada lapisan apakah ini? Lamina propria. Apa? Lamina propria. Tunika Mukosa. mukosa. Pada tunika mukosa, ya, pada tunika mukosa. Ya, di lamina propria. Ya. Kalau saya tanya ini, bentukan seperti garis yang saya tunjuk ini apa? Muskularis. Lapisan apa? Tunika muskularis mukosa. Tunika muskularis mukosa. Ya. Kalau yang ini, lapisan apa saya tunjuk? Submukosa. Tunika submukosa. Kalau yang ini saya tunjuk ini Tunika muskularis tunika muskularis eksternal. eksternal. Kalau yang ini Tunika serosa. tunika serosa atau tunika adventisia. Ya. Oke, bisa lihat. Nah itu bentukan yang ditunjuk. Ini nama ada bentuk yang ditunjuk ini khas ini ya. Apa ini? Kelenjar Brunner, ya, Brunner gland, ya. Pada sediaan apa? Duodenum. Ya. Sekarang mari kita lihat. Kalau kita geser, lapisan yang saya tunjuk ini apa? Tunika muskularis Tunika mukosa. muskularis mukosa. Sediaan apa? Duodenum. Ya duodenum kan ada Brunnernya. Iya. Nah, terus soalnya saya rubah. Bentukan yang saya tunjuk adalah titik-titik apa? Kelenjar. Pada lapisan apa? Submukosa. Tunika submukosa. Sediaan apa? Tetap duodenum. Kelenjar dulu, kok kelenjar. Tetap duodenum. Sediaan. Kalau saya tanya, bentukan yang saya tunjuk ini apa? Krikaliberun. Nah, kalau yang ini, Feeling intestinal. feeling istinalis. Yang ini, krikaliberun. Ya, ini kelihatan sekali feeling istinalis. Nah, ya. Terus ini krikaliberunnya. Oke, bagi yang belum teliti, saya tunjukkan ini. Ya. Yang ini apa? Lapisan apa? Muskularis. Tunika muskularis eksternal. Bentukan ucat yang ditunjuk ini apa? Plexus auerbach atau plexus mesentericus. Ya, plexus auerbach. Ya, Ganglion. plexus mesentericus auerbach. Dia adalah sebenarnya ganglion, ya, ganglion pultonum, ya. Dia terletak di lapisan yang sirkuler dan yang longitudinal. Jadi muskularis eksternal. Ya. Nah, lapisan apakah yang ditunjuk yang warna pink ini? Dentin. Kalau yang ini apa? Yang apa? Umi. Lapisan apa? Enamel. Ini enamel. Ya, ini enamel lapisannya. Oke. Ini sediaan apa ini? Pertumbuhan gigi ya, pertumbuhan gigi. Ya. Oke. Oke.
yang kalau ini apa? Pulpadentis. Pulpadentis. Ya. Kalau ini tahu nggak ini? Tahu nggak apa ini? Yang ini lapisan selanjutnya apa? Tahu? Ini gigi dewasa. Yang lapisan selanjutnya apa? Dentin. Kalau yang ini ruang apa? Pulpadentis. Masalahnya, lapisan apa yang saya tunjuk ini? Sementum. Sementum kalau kita lihat rasanya sementum selular. Ya. Berikutnya, lapisan apa yang saya tunjuk ini? Apa? Lapisan apa yang saya tunjuk? Ini kan sementum, ya, dentin, sementum, terus ini jaringan ikat. Ini jaringan apa? Ini kan jaringan tulang dewasa ya. Ada hafos, ya. Tulang rahang ini tulang alveolar. Nah, ini dentin, terus ada sementum, ini tulang, terus ini jaringan ikat, ini tulang lagi lah. Jaringan ikat yang menghubungkan sementum dengan tulang ini namanya periodontal membran. Ya, periodontal membran. Ada kuliahnya saya kira ya. Oke, sekarang saya ingatkan kembali ya. Kalau soalnya besok saya geser ke sini ya. Ini gigi dewasa, ini akar gigi ya. Akar gigi itu luarnya dilapisi oleh sementum. Kalau mahkota gigi, apa yang melapisi edentin? Enamel. Ya. Dok, ini berarti beda pemotongan aja ya, yang ini akarnya mungkin potongnya kayak gini. Ini terpotong ada serong akarnya. Nah ini terpotong gigi apa ini ya? Gigi yang mau tumbuh ya. Gigi susu ya, gigi susu ya. Ini gigi nah, ini sudah gimana ya? Oke, tentuan yang ditunjuk gampang ini. Papilla foliata. Ya, dia berbaris gini ya. Nah ini adalah sediaan apa ini? Lidah. Ya, ini otot lidah. Ya. Nah ini lapisan yang ditunjuk Predentin. yang lebih pink pucat ini. Predentin. Kalau saya tanya sel apa yang saya tunjuk ini? Odontoblas. Ini odontoblas. Oke, ini sel-sel odontoblas yang menghasilkan dentin. Ya. Kalau yang lebih umum ini lapisan apa? Harusnya. Berarti sananya ameloblas. Ya, sel apa ini? Ameloblas. Sel ameloblas. Ya, sel ameloblas. Ini gigi yang belum tumbuh ya, gigi yang masih belum muncul ya, pertumbuhan gigi. Ya. Oke. Nah ini bentukan apakah yang ditunjuk? Nah, ada yang jawab? Coba. Belajar apa? Apa yang kita tunjuk ini? Anda lihat di sini, ada yang pucat, ada yang gelap. Berarti kelenjar campur ya. Berarti kelenjar seromukus. Oke. Kemudian Anda lihat, ini jaringan apa? Otot bergerak. Otot bergaris. Ini potongan memanjang ya. Ini apa jaringan apa? Otot bergaris, potong melintang. Berarti arahnya ada ke sana, ada yang ke sana, ya. Nah, organ apa yang punya otot bergaris yang otot bergaris yang arahnya saling melinyal? Lidah. Nah, sekarang berarti itu kelenjar saliva Blaninum. dalam lidah berarti ya. Iya. Intrinsik. Ini kelenjar saliva yang intrinsik di lidah. Di situ ada tiga macam. Apa aja? Von Ebner, Blandinun, sama Weber. Ya, Weber, von Ebner, dan Blandinun. Kalau Weber itu mukus murni, kalau von Ebner serus murni, kalau yang campuran Blandinun. Nah, ini seromukus, berarti campuran ya. Berarti apa namanya? Blandinun. Ya, ini kelenjar Blandinun ya. Dan nah ini nama khusus jaringan yang ditunjuk Peyerped. ini bentukan ya. Peyerped. Ini jaringan limfoid ya, termasuk GARD associated lymphoid tissue ya. Ya, itu
Nah, Anda lihat di sini, hanya di sini ada di sisi mukosanya, di sini nggak ada. Nah, ini ciri khas daripada ilio. Sedia namanya ilio. Ya. Sampai. Bentuk napanya saya tunjuk ini. Ini intestinalis. Ini intestinalis. Terus, yang rong-rong ini, ini mana ya? Nah, oh ini nih dia. Ini apa ya? Apa ini? Berarti ini punya fili intestinalis dan bila berikut berarti dia adalah usus halus. Usus halus yang punya per adalah di ilio. Ya, oke. Nah, lumen yang ditunjuk apa ini? Ini sebenarnya sama dengan ini. Ini terpotong begini. Nah, apa ini? Sentral lakteal. Nah, seperti ini loh ya. Ini juga ini sentral lakteal. Tapi terpotong melintang, ya. Pada bentukan apa ini? Fili intestinalis. Fili intestinalis. Ya. Jadi ini loh. Ini fili intestinalis. Kalau saya tanya nih, ruang apa saya tunjuk? Sama. Ini sentral lakteal. Letaknya di tengah-tengah dari fili intestinalis. Kalau yang ini apa? Ini Grinta liverpool. Ini juga Grinta liverpool. Ya, berikutnya. Nah, bentukannya yang saya tunjuk. Taenia coli. Taenia coli. Sedian apa? Kolon. Pasti kolon. Kalau saya tanya, tonjolan yang saya tunjuk ini apa? Ini loh. Plica semilunaris. Plica semilunaris. Ya. Nah, ini nih, lihat, ini hanya ada Grinta liverpool saja. Ya. Ya. Nah, sel apakah yang ditunjuk? Sentroasinar sel. Sel sentroasinus. Ya, ini asinusnya. Nah, di sini ada inti dari selnya asinus. Di tengah ini ada inti lagi ya. Nah, ini sel inti dari sel sentroasinus. Ini satu asinus bagus ya. Nah, ini ada juga sel sentroasinus di sini. Ya. Ini ada kelenjar apa? Sedang apa? Pankreas. Ya. Oke. Ini ada simpul granul yang merah-merah ini. Sementara yang biru-biru ini itu dia adalah tribusum. Ya. Kalau dengan tribusum, dengan nanti dia nampak lebih gelap biru. Yang merah itu simulkin granul. Simulkin granul itu adalah sekret daripada asinus ini ya. Kendala eksokrin ini yang akan ditumpahkan kemana? Pankreas menumpahkan isinya kemana? Ductus pankreas. Terus di usus apa? Duodenum. Duodenum. Di duodenum ya, ditumpahkan di duodenum. Ya. Untuk pencernaan lipid protein ya. Berikutnya, nah ini bentukan yang saya tunjuk ini apa? Ini Kelenjar belanda. Ada dari itu kelenjar connector. kelenjar apa ini? Ini warnanya merah atau pucat? Atau campuran merah dan pucat? Merah semua ya? Ya, berarti font F. Nah, ya, yang tadi beladino. Ini font F. Nah, saya tanya, bentukannya tunjuknya apa nih? Iya Bapak. Papila circumfala. Dia punya parit ya, ini dia. Papila circumfala. Nah, di bawah circumfala ini biasanya ada kelenjar serus murni yaitu font F yang bermuara ke sini nanti. Ya. Ini otot lidah ya. Ya. Sediaan apa? Anak. Ini apa nih? Polikel rambut. Ini yang pintar berlaku sedikit tanpa rambut. Ini otot bergaris. Ini ada propial papel namanya. Ini bibir ya. Anak bibir ya. Oke. Sediaan bibir.
ada. Kalau satu. Ujung petunjuk berada pada bagian titik-titik sediaan titik-titik. Pars kutanea Pas utannya sediaan titik. Boleh nih. Ujung petunjuk saya ini berada pada bagian titik-titik sediaan titik-titik. Pas intermedia Pas intermedia sediaan titik. Ujung petunjuk saya ini berada pada bagian titik-titik sediaan titik. mukosa sediaan bibir. Ini apa ini? Ini kelenjar saliva intrinsik. Ya. Yang hari ini yang belum keluar ada kelenjar paroidis belum keluar. Mungkin kemarin sudah keluar ya. Tapi kan sudah tahu. Kalau dibuat semua nggak cukup. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini gambar cara gampang beda ini yang esofagus itu loh, esofagus yang ototnya bergaris sama otot polos itu cara gampangnya dari mana? Ini esofagus ya. Ini tunika mucosa. Ini submucosa. Ini muscularis externa. Belum muncul dok. Ini ya. Ini tunika mucosa, esofagus, submucosa. Ini tunika muscularis externa. Di sini Anda lihat jaringan otot yang punya endomesiumnya banyak, ya, dilapis endomesium banyak, ya. Ini ciri khas daripada otot bergaris. Kalau dia menggerombol tidak punya endomesium, itu otot polos, ya. Karena ini semuanya punya endomesium baik, dia adalah otot bergaris. Itu bedanya, ya. Ini sangat jelas. Oke, ada lagi? Ya. Nah, kalau nggak ada, selamat ujian, ya. Nah, apa yang saya kok masih belum bisa di sini ya. Nah, nanti itu Anda praktek, ya. Dan Anda ini yang keluar hari ini kan sudah tunjukkan semuanya. Bisa aja nanti soalnya bisa berubah. Makanya ya, jangan dihafal gambarnya. Tapi ya, sekian. Selamat sore.